Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kau yang bernama Ken Arok? Hamba, Tuan Putri. Hamba yang bernama Ken Arok. Dan kau pimpinan pemberontak itu? Hamba yang memimpin pasukan untuk menyerang Kediri. Karena merindukan lahirnya sebuah tatanan baru. Tatanan yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi. Hamba tidak keberatan jika Tuan Putri mengatakan hamba adalah pimpinan pemberontak. Oh, kau yang telah berhasil memenangkan peperangan yang terjadi, Ken Arok. Kau yang sekarang menentukan nasib Kediri sekarang. Kau pula yang menentukan mati dan hidup suamiku, Baginda Kertajaya. Baginda masih hidup, Tuan Putri. Karena ada hal yang harus dikerjakan oleh Baginda esok pagi di alun-alun. Pada saat itu, Baginda akan mengumumkan kekalahan Kediri di hadapan segenap kaula Kediri. Kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada hamba, Raja yang baru. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Dalam episode ke-21 ini dengan judul Pelangi Tengah Malam. Dalam seri ke-613 ini dengan para pemain M. Abud sebagai Ken Arok, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, Lili Nur Indahsari sebagai Ken Umang, Ili Burhan sebagai Panangger, Nanang sebagai Diposari, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ken Arok sesaat memejamkan mata.
berusaha menenangkan diri. Ken Dedes yang memangku bayi di depannya memperhatikan sikap Baginda dengan seksama. Ken Umang nampak tidak mampu menahan diri. Istri Ken Arok kedua itu pun menangis. Ken Arok masih memperhatikan anaknya. Tembong yang berada di pipi itu benar-benar membuat Ken Arok kecewa. Namun tatapan mata Ken Dedes seolah mengingatkan Ken Arok untuk bersikap bijaksana. Ken Dedes. Hamba tuanku. Benda apa ini? Benda apa yang berada di pipi anakku ini? Ampun tuanku. Mengapa tuanku harus mempersoalkannya? Mohon tuanku Baginda bertindak bijaksana. Aku seorang raja. Aku ini seorang raja. Mengapa aku dikaruniai anak seperti ini? Di pipi anakku ada tembong besar. Wujud anak ini kelak kalau sudah dewasa akan jelek. Tuanku, tak seharusnya tuanku mengatakan hal itu. Apa salahku? Apa salahku aku mempunyai anak memiliki tembong begitu besar seperti ini? Tuanku Baginda, tak seharusnya tuanku mengucapkan kata-kata itu. Hamba mohon agar tuanku berkenan keluar dulu dari ruangan ini. Mengapa Ken Umang? Mengapa kau berikan kepadaku anak dengan wujud seperti itu? Ken Umang, mengapa? Tuanku Baginda, mohon tuanku untuk keluar lebih dulu dari ruangan ini. Dengan wajah keruh, Ken Arok melangkah keluar. Bersamaan dengan Ken Umang yang tidak mampu lagi membendung air matanya, tangis Ken Umang kemudian meledak. Ken Umang, tenanglah. Jangan kau pikirkan sikap Baginda itu. Yang terjadi bukan kesalahanmu. Baginda hanya terkejut. Namun nanti, hati Baginda pasti akan menjadi tenang. Ini hanya sebuah gejolak yang kecil saja, adik. Mengapa aku melahirkan bayi seperti itu? Mengapa? Apapun keadaannya, bagaimanapun wujudnya, bayi adalah pemberian yang Batara Agung. Sebuah karunia yang harus diterima dengan hati gembira, adik Ken Umang. Tenanglah. Jangan kau masukkan ke dalam hatimu sikap Sri Baginda tadi. Sikap tuanku nantinya pasti akan berubah. Mengapa anakku? Mengapa anakku cacat seperti itu? Mengapa harus aku yang melahirkan bayi yang memiliki tembong seperti itu? Mengapa bukan orang lain? Mengapa harus aku? Jangan bersikap seperti itu, adik Ken Umang. Terimalah keadaan bayi itu dengan perasaan ikhlas. Kau akan tersiksa nantinya. Berikan bayi itu kepadaku. Berikan bayi itu kepadaku. Apa yang akan kau lakukan, adik Ken Umang? Aku akan mencekiknya. Aku akan membunuhnya. Ken Umang yang bersandar itu mencoba untuk bangkit dan bermaksud meraih bayi yang berada di pangkuan Ken Dedes. Namun Ken Dedes segera menyingkir.
bayi yang tidak bersalah itu pun menangis. Berikan bayi itu Kang Dedes. Ayo, berikan bayi itu kepadaku. Cepat, berikan kepadaku. Adi, tenangkan pikiranmu. Jangan kau biarkan pikiran yang tidak betul itu merasuk di dalam dadamu. Tenangkan pikiranmu, Ken Umang. Tidak bisa. Bayi itu harus aku bunuh. Baginda tidak menyenangi tembong di pipinya. Baginda tidak senang kepadanya. Bayi itu harus dibunuh. Berikan kepadaku, Ken Dedes. Cepat, berikan kepadaku. Ken Umang menjadi semakin liar. Istri raja yang masih dalam keadaan lemah karena baru saja melahirkan itu mencoba turun dari pembaringan. Ken Dedes sedikit kebingungan karena harus menyelamatkan bayi yang dipangkunya. Akhirnya yang dicemaskan Ken Dedes terjadi. Ken Umang kemudian terjatuh. Ken Dedes berteriak tertahan. Siapa pun yang di luar, tolong. Baginda, tolong. Baginda, tolong. Ayo berikan bayi itu. Berikan kepadaku bayi itu. Baginda. Cepat, berikan kepadaku bayi itu. Apa yang akan kau lakukan, Umang? Apa yang akan kau lakukan, Ken Umang? Keparat. Aku tidak senang pada bayi yang memiliki tembong besar itu. Bayi itu nantinya tidak akan bisa menjadi raja menggantikan tuanku. Biar aku bunuh. Aku bunuh. Kau gila. Kau gila, Ken Umang. Sang waktu terus beranjak berlalu. Ken Arok dan Ken Dedes berusaha menenangkan Ken Umang yang tiba-tiba menjadi liar. Ken Arok merasa kepalanya akan retak melihat perkembangan yang terjadi. Tetapi kenyataan yang dihadapinya seperti memaksanya untuk membelajati diri sendiri. Ken Arok harus mawas diri. Namun apa yang terjadi itu telah menjadi buah bibir. Semula hanya beberapa prajurit dan abdi di dalam istana yang mempercakapkannya. Namun makin lama berita kelahiran putra Ken Arok dari Ken Umang itu menyebar. Dan keesokan harinya, semua penduduk di dalam kota raja telah mengetahui berita itu. Kapan kau datang, Panengger? Menjelang pagi, Kakak. Bagaimana dengan Tuan Putri Ken Dedes? Syukurlah. Pada akhirnya Tuan Putri Ken Dedes bersedia kembali ke Singasari. Dan sepagi ini, kau sudah muncul di rumahku. Ada apa? Kakang Senopati sudah mendengar apa yang terjadi di istana? Apa? Tuan Putri Ken Umang telah melahirkan. Lelaki atau perempuan? Laki-laki, Kakang. Bayi itu telah menyiksa Tuan Putri Ken Umang. Adi Panengger, kenapa kau katakan begitu? Bayi itu bersedia lahir menunggu Tuan Putri Ken Dedes. Aneh memang. Akan tetapi itulah kenyataannya. Kata emban yang ikut membantu menangani kelahiran bayi itu, Tuan Putri Ken Umang bagai tidak mempunyai kekuatan lagi.
Dukun bayi yang menanganinya sudah kehabisan akal dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pada saat itulah Tuan Putri Kendedes sampai di istana. Dan demikian Tuan Putri Kendedes masuk ke dalam bilik Tuan Putri Ken Umang. Atau demikian Tuan Putri Kendedes menyentuhnya. Bayi itu pun lahir. Bukan main. Itukah yang kau maksud dengan menyiksa itu? Iya. Dan masih berkelanjutan, Kakang Senopati Diposari. Kenapa? Apa yang berkelanjutan? Baginda merasa kecewa dengan keadaan bayi itu. Dan Tuan Putri Ken Umang kehilangan kendali. Baginda kecewa? Iya. Kenapa? Apakah bayi itu cacat? Ada tembong cukup besar di pipinya. Lalu? Aku sendiri belum melihat bagaimana wujudnya, Kakang. Akan tetapi kalau Baginda sampai kecewa, tentu Kakang bisa membayangkan. Barangkali Sri Baginda terpukul karena sebagai seorang raja memiliki putra yang bertembong besar di pipinya. Lantas, bagaimana dengan Tuan Putri Ken Umang? Aku mendengar Tuan Putri Ken Umang itu berteriak-teriak kehilangan kendali dan bermaksud membunuh anaknya yang baru lahir. Gila. Sampai sejauh begitu? Iya. Kisru. Kisru. Kakang, bagaimana pendapatmu? Kisru, suasana di dalam istana, aku yakini, bagaikan menyimpan api di dalam sekam. Masa depan Singasari entah akan seperti apa nantinya. Jika di antara penghuni istana ada yang bersikap seperti Ken Umang itu. Oh ya, sudah ada pengumuman diberi nama siapa putra Baginda itu. Keadaan seperti itu. Bagaimana Sri Baginda sempat memikirkan sebuah nama, Kakak? Tunggu. Aku mendengar dari seorang emban. Katanya Sri Baginda dan Tuan Putri Ken Umang telah menyiapkan sebuah nama untuk bayi yang baru saja lahir itu. Toh Jaya. Toh Jaya? Iya, Toh Jaya. Adakah sesuatu yang kemudian menjadi pikiran Kakang Senopati Diposari? Siapakah menurutmu di antara Anusapati dan Toh Jaya yang berhak menyandang Pangeran Pati? Yang kelak pada saatnya, jika Baginda lengser ke Prabon, akan menggantikannya. Bukankah jabatan Pangeran Pati itu telah diserahkan kepada Anusapati, Kakang? Andai kata belum. Dari dua putra itu, siapakah yang lebih layak diangkat menjadi Pangeran Pati itu? Menurutku, masing-masing mempunyai alasan untuk diangkat menjadi Pangeran Pati atau Pangeran Hamangkubumi. Alasan apa kira-kira yang bisa dipergunakan oleh putra Tuanku Baginda yang baru saja lahir itu? Tentu karena ia adalah putra kandung dari Sri Baginda sendiri. Sedang Anusapati bukanlah anak kandungnya. Anusapati adalah putra dari Aku Wutunggul Amatung. Sri Baginda tentunya menginginkan anak kandungnya sendiri yang kelak akan menggantikannya. Sebuah alasan yang cukup kuat. Iya, benar, Kakang. Akan tetapi, Anusapati juga mempunyai alasan yang mendasar, sehingga ia diangkat menjadi Pangeran Pati di Singasari. Sebelum Singasari berdiri, Singasari berasal dari Pakuwon yang bernama Tumapel. Anusapati adalah keturunan dari Aku Tunggul Ametung yang terbunuh itu. Nah, dengan sendirinya, Anusapati berhak mewarisi Pakuwon Tumapel yang berubah menjadi Singasari ini. Akan tetapi, dari pihak Tuan Putri Ken Umang, mungkin bisa menggunakan alasan bahwa yang mengubah Tumapel menjadi sebuah negara yang besar ini bukan Tunggul Ametung, akan tetapi Ken Arok.
Sehingga keturunan langsung dari tuanku Sri Baginda Ken Aroklah yang lebih berhak menjadi Pangeran Pati. Jika dilanjutkan, percakapan ini akan tidak ada habis-habisnya. Oh ya, antara Ken Umang dan Ken Dedes, kau memihak siapa? Apakah aku harus memihak, Kakang? Tentu tidak. Itu adalah urusan dalam rumah tangga Baginda sendiri. Iya. Akan tetapi, kata hatimu tentu telah memihak, bukan? Aku memihak kepada yang benar, Kakang. Adi Panengger, ukuran kebenaran yang mana yang akan kau pakai untuk menilai? Wah, berbicara denganmu aku mengalami kesulitan untuk menjawabnya, Kakang. Lebih baik aku bercerita hal lain yang cukup penting juga. Aku bertemu dengan tuanku Kertajaya dan putrinya, Gusti Ayu Sekar Kedaton. Apa? Kau betul-betul telah bertemu dengan Sri Baginda Kertajaya? Iya, dan itulah sebuah peristiwa yang paling membuatku kebingungan. Kenapa? Apa yang membuatmu kebingungan? Ceritakanlah, kenapa? Rupanya aku harus menceritakan apa yang terjadi kepadamu, Kakang Senopati Diposari. Iya, tentu. Ceritakanlah, aku akan mendengarkannya. Senopati Panengger kemudian menceritakan apa yang dialaminya ketika mengawalkan Dedes ke Padepokan Dandang Gandaga. Diceritakan bagaimana dia mengungkapkan isi hatinya kepada gadis yang mengaku bernama Woro Prihatin yang ternyata adalah Sekar Kedaton Kediri. Diposari mendengarkan dengan seksama dan dengan hati tegang. Begitulah ceritanya, Kakak. Perjumpaan itu membuatku gelisah sampai sekarang. Aku tidak tahu perasaan apa sebenarnya yang sedang berkecamuk di dalam hatiku. Sering aku memaksaku untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Hai Panengger, perasaan apa sebenarnya yang sedang kau rasakan? Kakak, ternyata aku bingung. Mungkin itu karena perasaan cintamu. Terlampau tidak tahu diri kalau aku masih berangan-angan memiliki gadis itu, Kakak. Gadis yang ternyata adalah Sang Sekar Kedaton, putri Baginda Kediri. Derajatku ini apa? Jika kau bertanya, derajat Sri Baginda Kediri saat ini juga apa? Nah, Kertajaya itu sekarang sudah bukan seorang raja lagi. Kertajaya itu sekarang hanya orang biasa. Mengapa kau harus merasa derajatmu sedemikian berselisih jauh, Adi Panengger? Jadi Kakang Diposari justru mendorongku untuk tetap melaju? Kenapa tidak? Kecuali kalau kau terbentur pada sebuah sikap yang menyudutkan kamu.
Maksud Kakang bagaimana? Misalnya, Sekar Kedaton itu memintamu untuk memusuhi Singasari. Apa kemungkinan itu ada? Iya, bahkan cukup besar. Sakit hati atas peperangan besar yang pernah terjadi antara Kediri dan Singasari tentu masih membekas di dalam hati Tuanku Kertajaya, juga anak gadisnya. Mengapa? Mengapa aku harus memikirkan dan bingung untuk semua itu? Sedang di manakah Tuan Putri Sekar Kedaton dan Tuanku Kertajaya itu sekarang berada? Aku belum tahu. Aku doakan, semoga kelak kau masih mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Sekar Kedaton itu. Dan barangkali berkesempatan untuk melanjutkan angan-anganmu bersanding dengan Sekar Kedaton. Hanya sampai pada berangan-angan saja. Jangan berprasangka. Aku benar-benar berdoa tulus kepadamu. Pembicaraan antara Senopati Diposari dan Senopati Panengger terus berlangsung. Panengger juga menceritakan peristiwa yang terjadi di Padepokan Dandang Kandaga di kaki Gunung Gangsir ketika Ken Arok memaksa membawa pulang Anusapati. Dan sang waktu pun berlalu tak tercegah oleh siapapun. Namun guncangan jiwa yang dialami oleh Ken Umang seolah semakin menjadi. Perangai perempuan itu berubah, mudah tersinggung, hingga semua emban tidak ada yang berani mendekat. Hati Ken Arok menjadi semakin maskul. Ken Arok sendiri juga berubah menjadi pendiam. Dan di saat itulah seorang prajurit menghadap kepadanya. Ampun Tuanku Baginda, hamba yang menghadap. Ada apa? Emban tua itu mengajukan permohonan untuk menghadap Tuanku. Aku terima di sini. Hamba mohon diri Tuanku. Ya. Tidak lama kemudian, seorang emban tua, emban yang pernah melapor tentang kehamilan Ken Dedes, yang kemudian membuat Ken Umang marah luar biasa. Itulah emban yang pernah memberi nasihat kepadanya. Ken Arok mencoba tersenyum ketika emban itu menyembah. Kehadiran perempuan tua itu tiba-tiba sangat dibutuhkan di saat seperti itu. Kebetulan kau menghadap kepadaku, Bibi. Di saat ini aku sangat kisruh. Ayo, Bibi, katakan kepadaku bagaimana pendapatmu. Bagaimana seharusnya sikapku? Ampun, Tuanku Baginda. Hamba menghadap karena ada dorongan di dalam hati hamba untuk mengatakan sesuatu kepada Baginda. Hamba tahu bahwa Baginda pada saat ini sedang kalut. Apa yang kau katakan itu benar, Bibi? Tuanku, menurut tangkapan perasaan hamba, nampaknya Tuanku merasa kecewa dengan wujud putra Tuanku yang baru lahir itu. Iya.
Apakah tuanku menyalahkan bayi yang tidak bersalah itu? Tidak, Bibi. Aku tentu tidak menyalahkannya. Aku hanya bertanya-tanya, mengapa wujud anakku bisa seperti itu? Bayi itu memang tidak bersalah, tuanku. Bayi itu, andai kata bisa berteriak, mungkin ia akan mengatakan tidak meminta untuk dilahirkan ke dunia ini. Mengapa setelah ia lahir, kemudian dipersoalkan sedemikian rupa? Dan tentu bukan kehendak bayi itu sendiri. Mengapa di pipinya terdapat tembong besar seperti itu? Iya, kau benar, Bibi. Apakah tuanku juga menyalahkan Tuan Putri Ken Umang? Apakah menurutmu aku harus menyalahkan Ken Umang, Bibi? Jika harus menyalahkan Tuan Putri Ken Umang, lalu di manakah letak kesalahannya? Entahlah, aku tidak tahu. Di sisi mana aku harus mencari kesalahan Ken Umang sehingga ia memberikan bayi yang cacat seperti itu kepadaku? Jika tuanku mencari kesalahan pada Tuan Putri Ken Umang, maka tuanku tidak akan menemukannya. Sebenarnya lah, Tuan Putri Ken Umang hanya menjalani apa yang menjadi kehendak dari Hyang Batara Agung. Tuan Putri Ken Umang tidak bisa disalahkan, Baginda. Lalu siapa? Siapa yang harus aku salahkan dalam hal ini, Bibi Emban? Katakanlah, siapa yang harus aku salahkan? Menurut hamba, tidak perlu mencari siapa yang salah. Apakah manfaat yang bisa diambil dengan mencari-cari kesalahan itu, Baginda? Lalu? Hanya ada satu jawabnya, tuanku. Kecuali menerima kehadiran putra tuanku yang demikian wujudnya itu dengan ikhlas. Sebab, apakah karena tuanku merasa tidak ikhlas, lalu tuanku akan membunuhnya? Betapa dalam makna dari apa yang diucapkan oleh emban tua itu. Ken Arok mengangguk-anggukkan kepala. Sesekali Raja Singasari itu menghela napas panjang, seolah akan dihisapnya seluruh udara yang berada di ruang sebo dalam itu. Ken Arok membaca kebenaran dari apa yang dikatakan oleh emban tua itu. Baru saja aku banyak bertanya pada diriku sendiri. Baru saja aku mawas diri, mengurai segala kekurangan atau hal-hal buruk yang pernah aku lakukan. Yang berlaku nampaknya sebuah hukum karma, Bibi. Siapa yang berhutang maka ia wajib membayar. Siapa menanam maka ia akan memetik buahnya. Demikian pula dengan apa yang aku alami ini, Bibi. Aku tiba-tiba melihat Hyang Batara Agung nampaknya mengingatkan aku. Aku banyak melakukan hal-hal yang keliru. Dan inilah salah satu hukuman dari Hyang Batara Agung kepadaku. Demikian pula pada Ken Umang. Ken Umang yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidupku juga banyak mempunyai kekurangan dan kesalahan. Hyang Batara Agung telah mengganjarku dan Ken Umang dengan memberi keturunan yang seperti itu wujudnya. Tuanku, yang namanya wujud itu seperti kulit belaka. Apalah artinya wujud yang baik, namun isinya tidak baik? Sebaliknya,
Demikian berharganya sesuatu yang mungkin berwujud jelek, akan tetapi isinya baik. Bukan main. Terima kasih, Bibi. Hatiku yang keruh, hatiku yang kisruh tiba-tiba tersibak. Ucapan-ucapanmu meskipun kau hanya seorang emban, namun begitu membawa makna yang dalam, Bibi. Terima kasih. Hatiku sekarang telah jernih kembali. Syukurlah, jika demikian halnya Baginda. Hamba sendiri juga merasa lega. Selanjutnya, izinkanlah hamba untuk mohon diri kembali ke keputren Tuan Putri Kendedes. Aku izinkan, Bibi. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sudah selesai pembicaraannya, Bibi? Sudah Kisanak prajurit, sudah selesai. Aku merasa heran. Apakah sebenarnya yang sedang kau bicarakan dengan Sri Baginda itu? Dan aneh juga, bagaimana mungkin Baginda mau berbicara berlama-lama denganmu? Bolehkah aku mengetahuinya, Bibi? Tidak ada yang kami bicarakan, Kisanak prajurit. Tidak ada hal yang terlampau penting. Hanya membicarakan kesehatan Tuan Putri Ken Umang. Tuan Putri Ken Umang yang baru melahirkan itu perlu mendapatkan perawatan dan perhatian. Wah, kau tentu mendapatkan upah yang banyak, Bibi. Upah? Iya. Oh, tidak, Kisanak prajurit. Orang yang terlampau tersita pikirannya oleh hal-hal semacam itu, keningnya akan gampang mengkerut. Maksudnya apa, Bibi? Banyak hal yang bisa diperbuat dan dipikirkan selama hidup di dunia ini, Kisanak prajurit. Tidak hanya urusan uang atau upah. Misalnya, bagaimana kita harus membantu orang lain yang mengalami musibah, kesusahan, dan sebagainya. Wah. Sudah ya, Kisanak prajurit. Aku akan kembali ke keputren Tuan Putri Kendedes. Silahkan, Tuan Putri. Jangan berolok-olok, Kisanak prajurit. Mengapa kau panggil aku Tuan Putri? Karena kau dekat dengan Baginda. Bagaimana keadaanmu, Ken Umang? Sudahlah, jangan menangis. Apa yang harus kau tangiskan, Ken Umang? Hamba menyesal, Tuanku. Hamba menyesal. Hamba tidak tahu mengapa itu semua harus menimpa hamba. Maafkan hamba, Tuanku. Hamba telah melahirkan seorang putra yang mengecewakan, Tuanku. Sikapku salah, Ken Umang. Kau tidak perlu merasa bersalah kepadaku. Semua adalah karena kehendak para dewa. Kita tidak bisa mengingkarinya, Ken Umang.
Tatapan Ken Arok menerawang keluar melalui pintu yang sedikit terbuka. Hati Baginda terasa lebih mengendap. Sentuhan-sentuhan yang diberikan oleh emban tua itu sedemikian membekas di dalam hatinya. Akan halnya Ken Umang, mesti tidak terdengar sedu-sedannya, tetapi air matanya terus bergulir. Nah, pergolakan apakah yang masih akan terjadi di Singasari? Dan bagaimana pula dengan sikap Ken Umang? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.